Halo semuanya, perkenalkan saya Paula dari kelas MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Yang pertama adalah pengertiannya. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, jelas, dan padat. Selanjutnya adalah tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca mendapat pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri yang pertama adalah singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasinya yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang kedelapan, fakta yang digunakan sebagai alat konfrontasi dan kontribusi. Yang kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Struktur yang pertama adalah judul. Judul menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi, ditulis dengan singkat dan semenarik mungkin, dan syarat akan makna. Yang kedua adalah pernyataan umum atau tesis. Biasanya, tesis ini terdapat di awal paragraf yang menjadi bagian pembuka teks eksposisi yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga adalah argumentasi. Argumentasi adalah bagian yang memuat alasan yang merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Yang keempat adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian yang berisi penjelasan ulang pendapat penulis. Penegasan ulang juga biasanya disebut sebagai penutup dan kesimpulan. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan yang pertama adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Di bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu pronomina persona, kata ganti orang, dan pronomina non persona, kata ganti bukan orang. Yang kedua adalah nomina. Nomina atau kata benda, yaitu kata yang mengacu pada benda nyata maupun abstrak. Yang ketiga adalah verba. Verba atau kata kerja, yaitu kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi yaitu kata penghubung. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks eksposisi. Langkah-langkah yang pertama adalah menentukan topik yang dibahas. Yang kedua, mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun. Perhatikan juga aspek kebahasaan dalam pengembangan kebahasaan teks. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, eksposisi perbandingan, eksposisi pertentangan, eksposisi klarifikasi, eksposisi berita, dan eksposisi analisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Dan semoga bermanfaat juga. Something about me's taking you high.